wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan melaksanakan pengamatan terhadap struktur tumbuhan. Sebelum saya melakukan praktikum yang pertama, mengamati struktur tumbuhan, saya akan sedikit menjelaskan organ yang terdapat pada tumbuhan, yaitu terdapat dua organ. Yang pertama, organ pokok meliputi akar, batang, dan daun. Yang kedua, organ modifikasi yang meliputi bunga, buah, dan biji. Di sini saya akan mengamati 5 struktur tumbuhan, yaitu bayam, sirih gading, kangkung, lidah buaya, dan keladi. Nah, di sini saya akan mengamati struktur pada tumbuhan bayam. Di sini kita dapat melihat tinggi tumbuhan bayam ini dari sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, di sini kita bisa lihat batang tumbuhannya ini tegak, tebal, berdaging, dan juga terdapat air di sini, banyak air. Nah, di sini adalah daun bayam. Daun bayam ini dia berbentuk telur dengan ujungnya ini agak meruncing, dan urat-urat daunnya ini dapat kita lihat secara jelas. Nah, jenis pertulangan daun yang terdapat pada bayam ini yaitu daunnya melengkung. Nah, ini merupakan akar bayam. Akar bayam ini yaitu dia akarnya akar tunggang. Nah, di sini kita bisa lihat foto bunga bayam. Nah, bunga bayam ini warnanya itu adalah hijau dan seperti ada daun-daunnya. Dan tumbuhan bayam merupakan tumbuhan dikotil. Nah, ini merupakan tanaman sirih gading. Di sini kita bisa lihat ini merupakan daun sirih gading. Nah, daunnya ini dia berbentuk oval dan mempunyai warna hijau kekuning-kuningan. Pertulangan daun pada sirih gading ini, pertulangannya ini melengkung. Nah, ini merupakan batang dari sirih gading. Batangnya ini berbentuk memanjang dan panjangnya bisa sampai ketinggian 5-15 meter. Ini merupakan akar tanaman dari sirih gading. Nah, akar tanamannya ini merupakan akar tunggang. Selanjutnya kita akan mengamati struktur pada kangkung. Batang yang tegak dan basah. Nah, di batang kangkung ini kita juga bisa melihat lubang-lubang yang ada di batang kangkung. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan akar dari kangkung. Kangkung ini mempunyai akar tunggang. Nah, ini merupakan daun kangkung. Kita dapat lihat bahwa daun kangkung ini meruncing di ujungnya. Lalu jenis pertulangan pada kangkung ini juga merupakan jenis pertulangan daun yang melengkung. Ini kita juga bisa melihat keping biji yang terdapat pada tanaman kangkung. Nah, jadi tanaman kangkung ini merupakan jenis tanaman dikotil. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini adalah foto dari bunga kangkung. Nah, jumlah kelopak yang ada pada bunga kangkung ini terdapat 5 kelopak. Nah, selanjutnya kita akan mengamati struktur pada lidah buaya. Nah, ini merupakan daun yang terdapat pada lidah buaya, berbentuk pita dan mempunyai helaian yang memanjang menyerupai tombak dengan ujung meruncing. Permukaan daunnya dilapisi oleh lilin dengan duri di pinggirnya. Sekarang kita dapat lihat nih, daun lidah buaya ini mempunyai daging yang tebal
tidak bertulang, bersifat mengandung banyak air, dan banyak mengandung getah atau gel berwarna putih. Nah, pertulangan daun lidah buaya ini yaitu sejajar. Ini merupakan batang yang terdapat pada lidah buaya. Batang lidah buaya ini berserat. Lidah buaya ini juga mempunyai batang yang pendek dan kecil dan dikelilingi oleh pelepah daun. Ini merupakan akar yang terdapat pada lidah buaya. Akar lidah buaya ini yaitu akar serabut. Di sini kita bisa melihat terdapat bunga pada lidah buaya. Nah, bunga pada lidah buaya ini berwarna merah ke kuning-kuningan. Nah, ini dia merupakan tanaman keladi. Ini merupakan akar pada tanaman keladi. Nah, akar pada tanaman keladi ini adalah akar serabut. Nah, ini dia merupakan daun keladi. Daun keladi ini dia mempunyai pertulangan daun yang melengkung. Lalu dia ini lebar dan memanjang ke depan. Dan daun keladi ini hanya mempunyai satu daun saja. Nah, ini merupakan batang yang terdapat pada keladi. Batangnya ini panjang ke atas dan dia membentuk ubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Rizka, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya akan melakukan praktikum, yaitu transportasi pada tumbuhan. Yuk kita simak videonya ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan mulai praktikum transportasi pada tumbuhan. Itu di sini saya sudah menyiapkan 200 ml air, 2 buah gelas. Gelas ini berlebar A dan D untuk membedakan. 1 buah pewarna makanan, sawi, dan 1 buah sendok. Yuk kita mulai ya. Yang pertama kita tuangkan airnya ke dalam gelas A. Lalu kita beri pewarna makanan secukupnya saja. Gelas A dan gelas B. Lalu kita aduk sampai merata. Seperti ini. Di gelas B juga ya. Kita aduk. Lalu kita memasukkan sawi ini ke dalam gelas A. Sawi ini sekarang sudah dalam gelas A. Untuk melihat terjadinya transportasi pada tumbuhan, kita akan menunggu selama 1 jam. Perlu teman-teman ketahui kenapa saya hanya memasukkan sawi ke dalam gelas A saja, sedangkan di gelas B tidak. Karena pada gelas B saya bertujuan hanya untuk menjadi acuan saja, sedangkan di gelas A kita akan melihat transportasi pada tumbuhan, yaitu apakah airnya akan tetap sama atau berkurang. Selanjutnya, transportasi pada tumbuhan seledri. Alat dan bahan air 300 ml, 1 gelas sendok, gula secukupnya, dan 1 daun seledri yang sudah saya runcingkan. Mari kita mulai. Air kita tuangkan ke dalam gelas. Lalu sendok gula sebanyak 2 sendok makan. Kita larutkan sampai semuanya merata. Lalu kita masukkan seledrinya. Sudah kayak gini, saatnya kita untuk menunggu apakah transportasi ini akan berjalan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuktikan apakah benar terjadinya transportasi pada tumbuhan seledri ini. Yuk kita coba ya teman-teman, apakah benar. Jadi teman-teman, memang benar terjadinya transportasi pada tumbuhan seledri ini karena rasanya lebih manis.
sampaikan pada praktikum saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatun Nadiroh, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP UHAMKA. Kali ini saya akan melakukan pengamatan pada tumbuhan. Yang saya amati adalah gerak pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michiko Lian Azizah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ini kita menggunakan alat yaitu 3 buah pot berukuran kecil, tanah humus, dan kacang yang sudah direndam air selama 1 malam. Pertama-tama kita masukkan tanah humus ke dalam pot yang sudah tersedia. Pertama-tama kita masukkan tanah humus ke dalam pot sedikit demi sedikit. Nah, sudah. Kemudian masukkan biji-bijian yang sudah direndam selama 1 malam. Kemudian tutup kembali dengan tanah humus sedikit. Lakukan dengan yang sama seperti pot sebelumnya. Jika sudah ketiganya diberi pupuk dan biji yang sudah direndam, kemudian kita beri label di pot salah satu pot, yaitu dengan tulisan A, B, dan C. Kemudian kita potong aluminium foilnya sesuai dengan bentuk daun. Kita tempelkan aluminium foilnya ke daun. Kemudian kita diamkan 2 hari atau 1 hari saja boleh. Saya sudah ada yang saya diamkan 1 hari. Yang saya gunakan adalah daun belimbing sayur. Daun yang sudah kita bungkus dengan aluminium foil, kemudian kita buka. Lalu kita oleskan alkohol ke daun. Lap daunnya menggunakan alkohol. Kemudian kita taruh plastik. Kita diamkan selama 15 menit. Kita masukkan ke dalam plastik. Kemudian
daun yang setelah kita diamkan selama 15 menit, kita ambil dan kita rebus selama 15 menit dengan api sedang. Tujuan perebusan pada daun adalah untuk mematikan sel-sel yang ada pada daun. Setelah 15 menit kita rebus, lalu kita pindahkan ke dalam gelas, lalu campurkan alkohol ke dalam gelas. Tujuan ditambahkan alkohol adalah agar tidak menghalangi saat ditetesi lugol atau iodium. Kemudian kita siapkan air untuk merebus alkohol yang ada di dalam daun. Kemudian setelah mendidih kita matikan, lalu diamkan 5 menit. Setelah didiamkan 5 menit, kita masukkan alkohol yang berisikan daun ke dalam air yang setelah didiamkan selama 10-15 menit. Setelah dikasih iodium, warnanya berubah menjadi kehitaman.